Selamat siang, kelas. Siang Ibu. Siang Ibu. Siang, Ibu. Ada berapa orang lagi yang belum join? Sudah semuanya join kelas kah? Sudah Ibu. Ya. Oke, kalau masih yang belum, nanti langsung join saja. Nanti langsung Anda cek di tim. Kenapa ada mungkin yang kendala pada saat join, silakan cek di tim saja. Boleh bagi yang sudah hadir, Anda boleh open kameranya. Silakan. Oke, kelas. Materi yang akan saya lanjutkan untuk hari ini ya. Materi yang minggu lalu sudah saya bagikan ya mengenai rangkaian listrik fasa banyak. Ya, analisa rangkaian listrik fasa banyak. Khususnya minggu lalu itu kita sudah bahas mengenai bagaimana perhitungan analisa-analisa untuk rangkaian fasa banyak. Di sini kemarin yang kita bahas itu adalah rangkaian fasa banyak itu rangkaian 3 fasa. Oke, masalah mudah-mudahan Anda semua masih ingat materi saya minggu lalu. Oke, ini suara saya di antara Anda yang hadir, ada yang terdengar putus-putus kah? Karena ini perkuliahannya menggunakan berbasis online ya. Kira-kira bagaimana? Ada yang terdengar putus-putus suara saya? Lancar Ibu. Lancar Ibu. Oke, Aman Bu. Oke. Kelas minggu lalu ya. Jadi minggu sekarang kita melanjutkan materi baru. Masih terkait tentang analisa rangkaian juga. Minggu lalu, kenapa saya bahas minggu lalu mengenai rangkaian listrik fasa banyak? Khususnya kemarin kita bahas mengenai rangkaian listrik 3 fasa ya. Untuk sumber AC. Kan kalau 3 fasa berbicara itu tidak mungkin lagi DC, pasti AC. Kita sudah bahas bagaimana mencari tegangan line to line-nya, tegangan line to netralnya, arus line to line-nya, arus line to netralnya, kemudian hubungannya kalau dia masing-masing pasanya itu terhubung Y atau bintang itu seperti apa, kalau rangkaiannya terhubung delta atau segitiga bagaimana, minggu lalu sudah saya jelaskan, dan di antara Anda sudah ada yang paham ya, karena materinya juga sudah saya bagikan di minggu yang lalu. Nah, nanti mungkin untuk tugasnya itu akan saya gabung dengan materi hari ini aja ya, supaya tidak terlalu beruntun ya tugasnya nanti masuk, jadi nanti akan saya gabung dengan tugas untuk materi hari ini. Oke, kelas, hari ini saya akan coba membahas bersama Anda, mendiskusi bersama Anda mengenai rangkaian listrik di mata kuliah rangkaian listrik 2 ini mengenai rangkaian kopling magnetik. Ini mungkin beberapa di antara Anda sudah familiar mendengar kopling, apalagi kata-kata magnetik, ya kan? Nah, itu kita akan bahas bagaimana maksud rangkaian kopling magnetik itu dan implementasinya ada di komponen atau peralatan listrik yang mana. Ya, kalau misalnya kita bisa lihat rangkaian kopling magnetik ini di peralatan listrik di mananya ya, Bu? Nah, itu bisa saya sampaikan di mana. Tapi kalau bicara magnetik, berarti rata-rata mungkin Anda sudah ada yang tahu. Apalagi bicara masalah kopling magnetik, bicara istilah mutual induktansi sendiri, induktansi bersama. Nah, itu rata-rata Anda sudah berpikir itu, ini kira-kira peralatan listriknya apa ini seperti ini nih. Nah, itu akan kita bahas. Tapi sebelumnya kita bahas dulu konsep teorinya seperti apa, rumus-rumus yang berlaku di rangkaian kopling magnetik ini bagaimana, apa saja parameter-parameter yang ada yang perlu kita perlukan dalam menyelesaikan untuk masing-masing mencari nanti ada namanya beberapa buku ada beberapa istilah yang berbeda ya. Ada namanya konstanta ya, konstanta kopling magnetik itu apa, perbandingan apa dengan apa parameternya. Oke, saya share dulu materi saya, mudah-mudahan kelihatan oleh Anda semua ini. Nah, ini
Bagaimana kelas? Sudah kelihatan? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Penting ya. Oke, ini bagaimana, sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, ada yang belum kelihatan? Saya punya slide PPT-nya. Sudah semua ya? Oke, ini nanti setelah selesai kelas akan saya share di kelas tim untuk bisa Anda download materinya sebagai tambahan belajar Anda di rumah. Oke ya. Nah, bicara rangkaian kopling magnetik, kita ada mengenal istilah induktansi. Oke. Induktansi ini seperti apa? Kita bicara induktansi di sini adalah kalau komponennya apa? Ada yang tahu? Kalau saya bicara induktansi, ada yang tahukah komponennya apa? Sudah biasa Anda mungkin pernah dapat juga ini di mata kuliah rangkaian listrik 1. Ada yang tahukah? Volunteer, silakan. Bagi yang volunteer ini ada tambahan nilai bagi saya untuk penilaian ke masing-masing individual Anda. Ada yang tahu kalau saya berbicara induktansi? Izin menjawab, Ibu. Oke, silakan Mbak. Dengan siapa? Afrida Aulia Ramahanum 2021 11213. Mungkin izin menjawab, Ibu, dari induktansi itu komponennya contohnya induktor, Ibu. Oke, benar sekali Afrida. Oke, nah sudah menambah poin penilaian ini ya untuk Afrida ya nanti ya, karena sudah mau volunteer menjawab apa yang saya tanyakan. Di sini apa yang saya tanyakan atau minta feedback dari Anda, silakan semua Anda bisa aktif menjawab. Tidak perlu Anda berpikir ini betul salah nanti jawabannya. Nah, itu yang akan kita diskusikan. Ya, jadi yang penting kalau Anda sudah pernah baca, pernah melihat referensinya di mana, atau pernah sudah tahu, sudah dipelajari sebelumnya, karena ini basicnya juga ada di rangkaian listrik 1. Ya. Jadi di sini kita berbicara induktansi, itu komponen dasarnya itu induktor. Nah, di sini tegangan pada kumparan itu didefinisikan sebagai perubahan arus terhadap waktu yang melewati kumparan. Oke, persamaannya bagaimana? Nah, ini persamaannya seperti yang Anda perhatikan di layar Anda masing-masing, di layar device Anda masing-masing itu PL sama dengan LDI per dt. Jadi, perubahan arus terhadap waktu. DI per dt ini perubahan arus terhadap waktu. Kalau kita kenal di matematik ya, DI per dt itu kita berarti bermain dengan diferensial. Diferensial artinya turunan. Diferensial atau turunan itu maknanya di sana kalau kita definisikan pemanfaatan ilmu matematik diferensial itu kalau kita manfaatkan di ilmu bidang kita di rangkaian listrik 2 di mata kuliah itu artinya ada perubahan ya, perubahan di sana. Jadi ada perubahan arus terhadap waktu dan di sana juga dipengaruhi oleh nilai dari si induktansi tadi, L. Nah, L ini ya kita tahu tadi ya, induktansi. Nah, ada yang tahu L ini satuannya apa? Ada yang tahu nggak satuan L apa? Induktansi. Kira-kira ada yang tahu satuan induktansi itu apa? Tadi Afrida sudah menjawab komponen induktansi itu induktor, Bu. Oke, benar. Nah, satuannya kita parameternya Izin sudah. menjawab, Ibu. Oke, dengan siapa? Silakan. Ainon Jaria Darpin, NIM 2021 11023, Bu. Jadi L ini dia satuannya itu kalau nggak salah Henry, Bu. Oke, Henry ya. Oke. Terima kasih Ainun sudah memberikan respon dan jawaban. Tepat sekali itu jawabannya. Oke, Henry ya. Jadi kita lanjut lagi. Ketika terjadi perubahan arus pada kumparan, maka terjadi perubahan flux magnetik yang menyebabkan terjadinya perubahan induksi tegangan. Nah, itu apalagi persamaannya? Jadi ada melibatkan nilai jumlah lilitan dan juga melibatkan perubahan fluksi terhadap waktu. Tadi rumus dasarnya kita berbicara untuk induktansi tadi,
untuk mencari nilai tegangannya di kumparan itu LDI per dt. Nah, apabila ketika terjadi perubahan arus pada kumparan, maka akan terjadi perubahan fluksi. Dia seperti itu ya, prinsip elektromagnetik. Ya, akan terjadi perubahan arus pada kumparan sehingga terjadinya perubahan fluksi terhadap waktu, sehingga rumus tegangan di kumparan atau induktor tadi menjadi VL sama dengan N de flux per dt. N adalah jumlah lilitan, ya. Nah, kalau saya sudah berbicara N sama dengan jumlah lilitan kumparan, lambang fluksi ini menyatakan flux magnet. Nah, kira-kira sudah tergambar nggak di bayangan Anda? Nah, ini peralatan listriknya apa? Ada yang tahu? Kira-kira peralatan listriknya apa? Oke, saya kasih gambaran saja. Generator, transformator, atau motor? Nah, itu, sudah saya kasih clue-nya. Generator, transformator, atau motor? Bagaimana kelas? Ada yang bisa menjawab? Ingat loh, bagi yang bisa menjawab ada penambahan poin penilaian bagi Anda. Jadi Afida sudah ngambil 1 poin, sudah dapat poinnya. Ainun juga sudah dapat poinnya. Kira-kira bagaimana? Ada yang tahu? Kelas? Izin menjawab, Ibu. Silakan. Dengan siapa, Mbak? Saya Rosalia Divasari dengan NIM 2021-11080. Menurut saya transformator, Ibu, karena transformator itu transfer energinya antar melalui lilitan, melalui kopling magnetik. Oke, terima kasih Rosa sudah merespon dan jawabannya tepat sekali. Itu adalah peralatan listriknya itu transformator. Jadi kalau saya bicara transformator, berarti tidak asing lagi ya bagi Anda semua. Di praktikum mungkin Anda temui juga, ya kan? Mungkin Anda bisa lihat juga di video YouTube kalau mau lihat transformator itu bentukan fisiknya seperti apa. Di kampus kita juga ada. Di labnya yang Anda ambil lab STL itu ada trafo percontohan transformator juga. Di labnya mesin-mesin listrik juga ada transformator juga. Bedanya beda-beda kapasitas saja. Kalau yang paling besar itu bisa Anda lihat di labnya ASTL, di labnya bawah. Itu untuk praktikum STL ya. Kalau Anda yang sudah ambil praktikum, itu Anda bisa lihat contoh bentuk trafo transformator yang ukuran besar. Ibaratnya kalau dikatakan itu transformator daya. Ya, yang biasa Anda temukan di gardu induk. Oke, prinsip dasar kerjanya sama, mau bicara transformator daya, transformator distribusi, transformator yang kecil-kecil untuk praktikum itu sama. Juga bagian-bagiannya juga sama, bagian-bagian utamanya ya, dia ada inti besi, ada bagian lilitan primer, ada bagian lilitan sekunder. Itu bagian utama dari suatu transformator. Dia ada inti besinya nanti bermacam-macam bentuknya ya. Ada bentuk inti besi bentuk E, bentuk F, ya. Kembali lagi kembali ke klasifikasi kelas dari trafo itu sendiri. Ya, yang jelas transformator itu dia ada bagian sisi primer, sisi sekunder. Nah, nanti itu bagaimana terjadi ada perubahan arus di sana, terjadinya perubahan fungsi, kapan dia akan ada terjadi induktansi sendiri, kapan dia terjadi induktansi bersama. Oke, bisa saya lanjut ya jadinya. Nah, di sini Anda bisa lihat bicara induktansi sendiri. Nah, seperti ini. Kelihatan di layar Anda animasi saya punya PPT-nya? Bagaimana? Terlihat, Ibu. Terlihat, Ibu. Anda bisa lihat untuk rumus tegangan tadi sudah kita sebutkan, mencari tegangan LDI per dt karena ada perubahan arus, otomatis akan ada terjadi perubahan fluksi. Nah, itu akan dipengaruhi juga dengan nilai jumlah lilitan. Jadinya sama dengan N de flux per dt. Lalu bagaimana hubungan L dengan N ini, itu bisa kita rumuskan menjadi L sama dengan N de flux per di. Perubahan fluksi terhadap perubahan arus. Oke, Anda perhatikan rumus di sini. Ada kelihatan ya, kursor saya bergerak-gerak menunjukkan persamaan rumus untuk proses atau kondisi yang terjadi mengenai induktansi sendiri. Ada kelihatankah?
saya punya kursor kelas? Ada ya? Kelihatan, Bu. Oke, nah ini animasinya Anda lihat. Yang kalau kurang jelas ini saya jelaskan ya. Yang hitam, panah hitam itu menunjukkan arus mengalir. Oke, panah merah itu menunjukkan arah fluksi pertama. Panah biru itu menunjukkan arah fluksi kedua. Tolong Anda perhatikan dulu dengan sesama. Nah, itu kondisi di mana ini terjadi induktansi sendiri. Oke, sudah jelas? Ada yang bertanya sampai di sini? Bagaimana? Cukup jelas? Cukup ya? Cukup, Bu. Jelas, Ibu. Saya lanjut slide berikutnya. Nah, ini masih proses induktansi sendiri. Yang tadi kita bisa lihat ya model arusnya. Nah, ini Anda perhatikan arusnya. Arusnya tadi yang dari terminal positif. Anda perhatikan dulu, arah arus dari terminal positif masuk ke terminal negatif. Bagaimana dengan arah fluksinya? Baik fluksi pertama maupun fluksi kedua. Oke, gambar saya berikutnya, arah arusnya terminal positifnya di bawah. Nah, kemudian dengan dari bawah terminal positifnya menuju ke terminal negatifnya untuk sumber tegangan, nah, Anda bisa lihat arah fluksinya seperti apa. Arah fluksinya ada dua itu ya, yang berpanah biru lingkaran dengan yang panah merah. Nah, Anda bisa perhatikan itu animasinya. Bisa lihat ya, itu untuk kondisi induktansi sendiri. Oke, caranya cukup jelas. Oke, saya next dulu. Nah, lanjut kita membahas mengenai induktansi bersama. Oke ya, kelas. Tadi induktansi sendiri. Nah, kapan induktansi bersama ini terjadi? Nah, jelas kita sudah tahu tadi dari yang disebutkan oleh Rosa di salah satu peralatan listriknya di transformator atau di trafo atau bahasa Inggrisnya transformer ya. Nah, induktansi bersama ini bagaimana kondisinya? Nah, ini bisa saya jelaskan sedikit. Ketika terjadi perubahan arus, maka flux magnet di kumparan satu berubah. Jadi, Anda perhatikan kalau saya bicara kumparan pertama berarti itu di sisi primer apa sekunder? Bagaimana kelas? Kalau saya berbicara kumparan satu, biasanya itu berada di sisi primer apa sekunder? Ada yang tahu? Silakan volunteer. Di sisi primer, Ibu. Oh, sisi primer, benar sekali. Dengan siapa ini? Ainun ya? Iya, Ibu. Ainun, Bu. Ainun lagi, berarti ini sudah tambah poinnya ini untuk penilaian. Oke, yang lain, aktif ya. Coba ini ya, berusaha jawab ya apa yang saya tanyakan karena menambah poin penilaian bagi Anda juga. Untungnya ke penilaian Anda juga, ya. Oke, di sini bagian flux magnet yang hanya melingkupi kumparan satu itu disebut dengan flux bocor. Ini karena masing-masing parameter itu ada. Ya, parameter itu ada parameter penulisan simbolnya. Nanti supaya tidak terbalik-balik Anda mengerjakan analisa perhitungannya. Ya, untuk khusus kita bicara mengenai rangkaian kopling magnetik. Oke, selanjutnya sisa flux magnetik yang melingkupi kumparan 1 dan 2 itu disebut flux bersama. Nah, itu yang dikatakan dengan flux kedua. Jadi, flux pertama itu flux bocor yang hanya melingkupi kumparan pertama yang warnanya merah. Anda perhatikan itu. Anda perhatikan saya punya animasi yang warna merah hanya melingkupi di kumparan pertama itu namanya flux bocor. Itu diinisialkan dengan flux pertama. Oke, simbolnya nanti flux L1 ya. Nanti jangan sampai terbalik salah-salah ya parameternya. Untuk penulisan di analisa perhitungan. Kemudian sisa flux magnet yang melingkupi kumparan 1 dan kumparan 2 itu disebut flux bersama. Diinisialisasikan dengan flux kedua. Anda perhatikan yang berwarna biru. Ya, Anda perhatikan ya, arah lingkaran dan arah panah fluksinya. Mana yang flux bocor yang merupakan flux pertama, mana yang menjadi sisa flux magnetik yang melingkupi kumparan 1 dan 2 yang menyatakan adalah itu flux bersama. Oke. Jelas? Yang jelas? Simbol parameternya itu untuk flux magnet di kumparan 1 itu namanya flux 11. Kalau dia sudah dipengaruhi oleh flux magnetik yang hanya melingkupi kumparan 1, itu adalah flux L1.
Kemudian sisa fluk yang melengkapi kumparan 1 dan 2 itu adalah fluk fluk 21. Jadi bedakan ya. Bedakan untuk parameter-parameternya. Oke, saya lanjut. Nah, ini persamaan untuk fluksinya. Jadi bagaimana kita merumuskan fluk magnet yang disebabkan oleh arus I. Artinya munculnya fluk magnet karena ada perubahannya arus I. Adalah fluk 11 sama dengan fluk L1 ditambah fluk 21. Ya, 11 tadi merupakan fluk magnet di kumparan 1, fluk 21 merupakan fluk kedua atau fluk bersama, fluk L1 merupakan fluk bocor yang hanya melingkupi di kumparan 1. Oke, bagaimana rumus tegangan induksinya? Nah, ini Anda bisa lihat, tegangan induksi di kumparan kedua berarti di sisi sekunder. Kita pakai simbol V2. Oke, di beberapa buku bisa simbolnya V2, bisa simbolnya VS ya. Kembali lagi. Nah, kita sepakati saja untuk simbolnya nanti kita pakai V2 saja. Artinya di mindset Anda masing-masing Anda sudah tahu kalau bicara V2 berarti tegangan di sisi sekunder. Oke, tegangan di sisi sekunder. Jangan sampai terbalik-balik antara simbol dengan sisi primer maupun sisi sekundernya ya. Nah, P2 sama dengan N2 dikali D fluk 21 per dt, perubahan fluksi bersama terhadap waktu, itu artinya menjadi N2 dikali dengan fluk 21. Ya, perubahan fluk 21 terhadap waktu itu bisa kita buat fluk 21 sama juga dengan artinya dengan M21 dikali dengan I. M besar. Sebelum saya lanjut, itu menyatakan apa? Ada yang tahu? Volunteer saja. Ada yang tahukah? M2M menyatakan untuk kalau N besar, itu menyatakan jumlah lilitan. Kalau M itu istilah untuk apa? Ada yang tahukah? Atau sudah pernah dengar, sudah mempelajari, pernah familiar dengan simbol tersebut? Kira-kira bagaimana, Pas? M21? M saja, nggak usah 21-nya dulu. Karena 21 itu mengacu ke kumparan 2 terhadap kumparan 1. Ada yang tahu M? Oke, saya kasih tahu aja. Yang M adalah merupakan inisial untuk mutual induktansi atau induktansi bersama. Sehingga rumusnya apa? Anda bisa perhatikan ini. N2 D fluk 21 per dt bisa juga persamaannya M21 DI per DI1 per dt. Jadi jumlah lilitan dikali dengan perubahan fluksi bersama terhadap waktu sama dengan artinya juga dengan mutual induktansi di fluksi bersama, namanya fluksi bersama berarti ada mutual induktansi dikali dengan perubahan arus di kumparan pertama terhadap waktu. Jadi bagaimana hubungan N2 dengan M21? Nah, bisa kita tuliskan seperti yang di bawah ini. M21 sama dengan M21 D fluk 21 per DI1. Oke, kelas. Bagaimana dengan suara saya? Masih terdengar jelas oleh Anda masing-masing kah? Masih, Bu. Nah, kira-kira Masih, dari Bu. rumus ini ada yang ditanyakan? Bagaimana? Silakan, boleh. Ada kira-kira yang perlu ditanyakan mengenai simbolnya seperti ini, rumus tegangannya seperti ini, hubungan jumlah lilitan dengan mutual induktansi, hubungan fluksi dengan jumlah lilitan, nanti hubungan fluksi dengan arus, kemudian hubungan tegangan dengan perubahan arus, hubungan tegangan dengan fluksi magnet. Udah jelas tadi ya? Itu salah satu cukup jelas Anda. Karena satu-satu saya sampaikan dan saya jelaskan apa masing-masing parameter, simbol parameternya, maksudnya kemana ini. Dan sudah terlihat jelas dari gambar animasi tadi, ya, animasi dari rangkaiannya. Oke, kelas, saya lanjut. Nah, ini untuk gambar mutual induktansi bersamanya. Sudah terlihat animasinya? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Dari gambar, ada yang perlu Anda pertanyakan?
Apa cukup jelas dari gambar animasi ini? Arus pertama itu yang Anda sisi posisi yang hitam. Fluksi dari kumparan pertama itu yang warna merah. Kemudian fluksi 2 terhadap kumparan pertama. Fluksi 2, karena kan dia itu lilitannya itu kan berdekatan ya. Kalau kita bicara di trafo, lilitan primer, lilitan sekunder itu kan berdekatan, artinya bukan berdekatan langsung, tapi kalau kita di trafo itu kita lihat ada bagian isolasinya yang memisahkan antara lilitan primer dengan lilitan sekunder. Jadi sebenarnya di isolasinya itu kalau digambarkan trafonya itu sini ada garis lurus ya. Di sini tidak saya gambarkan, saya cuma memperlihatkan proses terjadi indukansi bersama. Nah, kalau di sisi trafo, letak sisi kumparan primer dengan sekunder itu dia berdekatan, dilapisi, dibatasi dengan adanya isolasi. Nah, tapi kalau kita gambar secara rangkaian itu dia ada garis 2 di sini. Kalau Anda masih ingat gambarnya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini untuk rumus-rumusnya ya kelas. Rumus-rumusnya untuk indukansi bersama. Oke, ini Anda bisa lihat fluksi pertama rumusnya seperti apa, fluksi kedua tegangan di kumparan 1 bagaimana rumusnya, kemudian mencari hubungan nilai lilitan dengan indukansi, lilitan karena pengaruh fluksi kumparan 1 dan 2, hubungannya ke mutual indukansi atau indukansi bersama. Jadi kalau lilitan yang hanya prosesnya indukansi sendiri, itu hubungannya hanya di kumparan pertama saja. Kita hanya melibatkan nilai parameter L indukansi saja, L di kumparan pertama. Tapi kalau kita sudah berbicara fluksi yang terjadi akibat perubahan fluksi yang terjadi di kumparan pertama dan kedua, kita harus melibatkan nilai atau parameter dari si mutual indukansi bersama ini. Ya, sehingga tegangannya menjadi apa rumusnya? Ada P sama dengan L1 DI1 per dt ditambah M12 DI2 per dt. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan kah? Kelas? Ada yang ditanyakan? Cukup, Ibu. Cukup, Ibu. Lihatkan dulu rumus nanti untuk kopling magnetiknya, koefisien koplingnya. Nah, kita bicara tadi mutual indukansi, kan, indukansi bersama. Nah, itu erat kaitannya dengan koefisien kopling. Maaf, tadi saya bilang konstanta ya, koefisien kopling yang disimbolkan dengan K. Jadi, ada hubungannya dengan nilai mutual indukansi. Jadi, bagaimana kita mencari mutual indukansi itu adalah koefisien kopling, K kecil ya, akar dari L1 dikali L2. L1 adalah nilai indukansi di kumparan pertama, L2 nilai indukansi di kumparan kedua, K itu adalah koefisien kopling. Koefisien kopling ini bisa kita cari, tergantung kalau diketahui mutual indukansinya. Kembali lagi ke soal nanti ya, apakah koefisien koplingnya saya beritahu, berarti Anda tinggal mencari nilai mutual indukansi. Kalau koplingnya saya minta dicari dulu, berarti harus ada nilai mutual indukansi yang perlu kita cari dulu dengan perumusan seperti ini. Kira-kira bagaimana kelas? Sampai di sini ada yang bertanya? Bagaimana masalah tentang kopling magnetik atau beberapa buku namanya rangkaian terkopel magnetik, ada lagi namanya rangkaian kopling magnetik. Jadi janganlah nanti terkejut juga ya, ada di beberapa referensi buku yang mengatakan materinya kopling magnetik saja atau rangkaian terkopel magnetik, ya kan? Atau rangkaian magnetik bersama. Nah, itu ada juga itu di beberapa buku istilahnya. Jadi sama itu maksudnya. Nah, sampai di sini ada yang bertanya? Bagaimana kira-kira terkait apa saja parameter-parameter yang berlaku di kopling magnetik, rangkaian kopling magnetik seperti apa? Parameter-parameter yang kita pergunakan, lalu dari kopling magnetik itu kita harus dapat nilai apa? Ada koefisien kopling yang disimbolkan dengan K kecil. Itu ada kaitannya dengan nilai mutual indukansi dan nilai dari masing-masing indukansi di kumparan 1, baik di kumparan kedua atau kumparan primer dan di kumparan sekunder. Kira-kira di sini kelas ada yang ditanyakan? Gimana kira-kira? Afida, Cukup, Intan, Ibu. Cukup, Bu. ya, Dian,
Angelius, Siva, ada yang bertanya? Cukup, Ibu. Dari saya cukup, Ibu. Oke, cukup jelas, syukurlah. Berarti saya penyampaiannya jelas sama Anda ya. Jadi di sini mungkin hari ini saja dulu saya bahas. Minggu depan kita lanjut masih kasus rangkaian kopling magnetik, tapi yang berhubungan dengan posisi dotnya di rangkaian kopling tersebut. Nah, itu akan kita bahas karena akan mengacu ke rumus hukum persamaan rangkaian. Kita nanti akan menyelesaikannya dengan analisa rangkaian dengan mesh current ya. Itu minggu depan kita bahas. Sekarang ini dulu, konsep rumus-rumus yang kita pakai dulu yang seperti ini. Ya, nanti rumus-rumus ini yang kita akan gunakan dalam menganalisa rangkaian kopling ini dalam bentuk adanya ketentuan peletakan titik-titik dot di rangkaian tersebut. Nah, arah titik-titik dot itu akan kita hubungkan dengan arah menggunakan analisa rangkaian dengan mesh current. Nah, kalau mesh current Anda sudah pernah dapat ya di RL1 ya. Semua sudah pernah dapat ya? Analisa rangkaian listrik dengan menggunakan metode mesh current. Bagaimana? Sudah, Ibu. Sudah ya? Oke. Kalau sudah, mungkin untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Materi saya bagikan ke Anda, silakan Anda pelajari. Apabila ada yang masih kurang jelas, silakan boleh Anda diskusikan lagi dengan saya di minggu depan. Sebelum kita masuk ke masalah analisa rangkaian kopling dengan posisi masing-masing dot di rangkaian tersebut. Oke, ini nanti untuk tugas akan saya berikan ya, saya buat di assignment. Silakan Anda lihat tugasnya seperti apa. Nah, itu ada timing waktu pengumpulannya bagaimana nanti. Oke, kelas, kalau tidak ada lagi yang bertanya, mungkin hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih banyak sudah hadir di perkuliahan saya hari ini. Mudah-mudahan bisa kita ketemu lagi di minggu depan untuk melanjutkan masih materi yang sama. Dan saya harap konsep ini Anda pelajari lagi di rumah supaya bisa lebih duduk lagi konsepnya terkait rumus-rumus dan parameter yang dipakai untuk rangkaian kopling magnetik ini. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.